Saya yakin Anda semua pasti sudah mengenal apa itu alat berat. Alat berat sering dikenal di dalam teknik sipil, yaitu alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Adapun tujuan penggunaan alat berat adalah untuk memudahkan manusia dalam pengerjaan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dan dengan waktu yang relatif lebih singkat. Dalam bidang kontraktor ataupun konstruksi, pasti terdapat berbagai macam jenis alat berat yang digunakan untuk berbagai fungsi utama. Dengan bantuan alat berat, semua aktivitas konstruksi bisa dilakukan dengan lebih cepat, sehingga siapa saja termasuk pengembang akan lebih mudah dalam mengatur serta merancang bahan-bahan lainnya hingga mempercepat proses pembangunan. Oleh karena itu, Anda harus mengerti seperti apa klasifikasi alat-alat berat tersebut berdasarkan fungsinya. Alat berat dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu klasifikasi berdasarkan fungsi alat berat dan klasifikasi berdasarkan operasional alat berat. Yang dimaksud dengan klasifikasi fungsional alat berat adalah pembagian kategori alat berat tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama alat berat. Yang pertama adalah alat berat berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai alat pengolah lahan. Salah satu alat untuk mengolah lahan yang biasa dipakai yaitu dozer atau bulldozer. Biasanya digunakan pada kondisi lahan proyek yang masih merupakan lahan asli yang harus dipersiapkan sebelum lahan tersebut mulai diolah. Bulldozer juga dapat digunakan pada lahan yang masih semak belukar atau masih banyak pepohonan. Bulldozer dapat dibedakan menjadi dua, yakni menggunakan roda kelabang atau disebut juga crawler tractor dozer, dan bulldozer yang menggunakan roda karet yaitu wheel tractor dozer. Pada dasarnya, bulldozer menggunakan traktor sebagai tempat dudukan penggerak utama, tetapi lazimnya traktor tersebut dilengkapi dengan sudut sehingga dapat berfungsi sebagai bulldozer yang bisa untuk menggusur tanah. Bulldozer digunakan sebagai alat pendorong tanah. Blade-nya bisa diarahkan lurus ke depan maupun ke samping, tergantung pada sumbu kendaraannya. Untuk pekerjaan di rawa, digunakan jenis bulldozer khusus, yaitu disebut juga dengan swam bulldozer. Selanjutnya, berdasarkan fungsi alat berat, yaitu sebagai alat penggali. Jenis alat ini dikenal juga dengan istilah ekskavator. Beberapa alat berat digunakan untuk menggali tanah dan batuan. Yang termasuk di dalam kategori ini adalah front shovel, backhoe, dragline, dan clamp shell. Front shovel digunakan untuk menggali material yang letaknya di atas permukaan di mana alat tersebut berada. Alat ini menggunakan kemampuan untuk menggali material yang keras. Jika material yang akan digali bersifat lunak, maka front shovel akan mengalami kesulitan. Dengan demikian, waktu penggalian dapat menjadi lebih lama. Sama halnya dengan kondisi di mana permukaan material yang akan digali lebih tinggi dari ketinggian minimum yang diperbolehkan untuk mengisi bucket. Maka dari itu, ada faktor penggali untuk ketinggian penggalian dan pengaruh sudut putaran yang harus diperhitungkan dalam menentukan produksi front shovel. Selanjutnya, backhoe. Backhoe adalah alat berat yang digunakan untuk melanjutkan pekerjaan penggalian yang letaknya di bawah kedudukan backhoe itu sendiri. Fungsi backhoe sama dengan dragline dan clamp shell. Namun, backhoe dapat menggali dengan kedalaman yang jauh lebih teliti. Juga bisa digunakan sebagai alat pemuat. Fungsi umum backhoe loader adalah melakukan penggalian, membuat parit, penimbunan kembali, dan penanganan material. Alat berat ini biasa digunakan pada konstruksi umum, penghancuran, dan penggalian pembuatan landscape. Alat ini biasa digunakan pada konstruksi umum, penghancuran dan penggalian, pembuatan landscape, dan pemecahan aspal dan pengerasan jalan. Pada umumnya, jenis backhoe dibedakan berdasarkan alat pengendalinya, yaitu dengan sistem kabel atau tali besi dan dengan sistem hidrolik.
Gerakan backhoe dapat beroperasi terdiri dari 4 gerakan, yaitu pertama gerakan yaitu mengisi bucket, yang kedua mengayun, ketiga membongkar beban, dan terakhir yaitu mengayun balik. Selanjutnya drag line merupakan alat gali yang dipakai untuk menggali material dengan jangkauan yang lebih jauh dari alat-alat gali lainnya. Ketinggian timbunan, hasil pembongkaran, radius pergerakan, dan jangkauan penggalian drag line lebih besar dibandingkan dengan dari alat gali lainnya pada ukuran bucket yang sama. Jika dibandingkan dengan front shovel untuk kapasitas yang sama, maka penggunaan drag line akan memberikan jangkauan yang lebih jauh. Namun, dilihat dari segi produktivitasnya, dengan kapasitas yang sama, maka produktivitas front shovel lebih besar daripada produktivitas drag line. Jenis material yang digali sebaiknya material lunak sampai yang agak keras. Pemakaian drag line sangat menguntungkan pada proyek pembuatan saluran di mana tanah yang mengandung air. Selain itu, drag line digunakan untuk penggalian di bawah permukaan air. Drag line dengan bucket yang kecil dan ringan biasanya untuk penggalian material lepas dan kering. Jika drag line akan dipakai untuk penggalian material yang lebih keras, maka pada alat tersebut harus ditambahkan rantai drag dan bucket, diperkuat dengan plat baja yang berfungsi untuk membantu bucket dalam menggali batuan pecah dan material padat. Bucket drag line yang sedang biasanya dipakai untuk menggali lempung dan kerikil atau pasir padat. Selanjutnya clamshell. Pada umumnya, clamshell digunakan untuk penggalian tanah lepas seperti pasir, kerikil, batuan pecah, dan lain-lain. Clamshell mengangkat material secara vertikal. Ukuran bucket pada clamshell bervariasi antara ringan sampai berat. Bucket yang ringan umumnya digunakan untuk memindahkan material, sedangkan bucket yang berukuran berat digunakan untuk menggali. Pada bucket yang berukuran berat umumnya dipasangkan gigi yang membantu alat dalam menggali material. Dalam pemilihan tipe bucket, perlu diperhatikan bahwa bucket yang berat dapat mempersulit pengangkutan namun membantu penggalian. Pada pengoperasian clamshell, perlu diperhatikan bahwa penggalian tergantung pada berat bucket serta kapasitas mesin. Selain itu, panjang rantai akan mempengaruhi kedalaman penggalian. Sedangkan jangkauan clamshell akan tergantung pada panjang boom. Untuk memaksimalkan daya angkat clamshell, maka boom yang digunakan harus sependek mungkin. Hal ini erat kaitannya dengan kestabilan alat. Semakin panjang boom, maka alat akan semakin tidak stabil dan pada akhirnya akan menurunkan daya angkat alat. Daya angkat clamshell juga dapat ditingkatkan dengan memperkecil sudut swing. Selanjutnya adalah fungsi alat berat sebagai alat pengangkut material. Merupakan alat berat yang dipergunakan untuk mengangkut bahan-bahan material. Biasanya digunakan untuk mengangkut material pada pembangunan konstruksi, industri tambang maupun industri perkayuan. Jenis alat berat pengangkut ini memiliki massa yang berkali-kali lipat, jauh lebih berat dari mobil pengangkut biasa. Kren termasuk dalam kategori alat pengangkut material karena alat ini dapat mengangkut materi secara vertikal dan kemudian memindahkan secara horizontal pada jarak jangkau yang relatif kecil. Untuk pengangkutan material lepas dengan jarak tempuh yang relatif jauh, alat yang digunakan dapat berupa belt, truk, dan wagon. Alat ini memerlukan alat lain yang membantu memuat material ke dalamnya. Tower crane merupakan jenis crane yang statis, namun ada beberapa jenis crane yang mempunyai penggerak. Karakteristik operasional semua crane yang bergerak pada prinsipnya sama, dengan perbedaan pada penggeraknya. Crane dengan penggerak artinya crane tersebut dapat melakukan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jarak perpindahan tersebut tergantung pada jenis penggeraknya, yaitu roda ban atau roda crawler. Crane yang memiliki kemampuan bergerak ini terdiri atas 3 jenis, yaitu crawler mounted crane, truck mounted crane, dan wheel mounted crane.
crane beroda crawler atau crawler mounted crane. Tipe ini mempunyai bagian atas yang dapat bergerak 360 derajat dengan adanya turntable. Dengan roda crawler, maka crane tipe ini dapat bergerak di dalam lokasi proyek saat melakukan pekerjaannya. Namun, pergerakannya sangat terbatas. Pada saat crane akan dipindahkan, maka crane diangkut dengan menggunakan low bed trailer. Pada saat crane akan dipindahkan, maka crane diangkut dengan menggunakan low bed trailer. Pengangkutan ini dilakukan dengan membongkar boom menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pelaksanaan pengangkutan. Pengaruh permukaan tanah terhadap alat tidak akan menjadi masalah karena lebar kontak antara permukaan dengan roda cukup besar, artinya crane dapat berdiri dengan stabil, kecuali jika permukaan merupakan material yang sangat jelek. Pada permukaan yang jelek atau permukaan dengan kemungkinan terjadinya penurunan, maka alat harus berdiri di atas suatu alas atau matras. Keseimbangan alat juga dipengaruhi oleh lebarnya jarak roda crawler. Pada beberapa jenis crane mempunyai crawler yang lebih panjang untuk mengatasi keseimbangan alat. Selanjutnya truck crane atau truck mounted crane. Crane jenis ini dapat berpindah tempat dari suatu proyek ke proyek lainnya tanpa bantuan dari alat pengangkutan. Mobilitas alat cukup tinggi dengan kecepatan maksimum mencapai 55 km per jam. Akan tetapi, beberapa bagian dari crane tetap harus dibongkar untuk mempermudah perpindahan. Sebelum menuju suatu proyek tertentu, rute perjalanan perlu dikenal untuk mengetahui adanya rintangan seperti kabel listrik yang rendah, overpass rendah, jembatan kecil, dan lain-lain. Seperti halnya crawler crane, truck crane ini juga mempunyai bagian atas yang dapat berputar 360 derajat. Untuk mendapatkan keseimbangan alat, truck crane memiliki kaki outrigger. Dalam pengoperasiannya, kaki tersebut harus dipasang dan roda diangkat dari tanah sehingga keselamatan pengoperasian dengan boom yang panjang akan terjaga. Semakin keluar outrigger, maka crane akan menjadi stabil. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena crane jenis ini sangat tidak stabil. Selain itu, kondisi di mana crane bekerja juga harus ideal, yaitu tanpa guncangan permukaan tanah yang datar atau water level dan cuaca tanpa angin. Selanjutnya, wheel mounted crane. Wheel mounted crane merupakan crane dengan penggerak roda ban. Lengan crane tipe ini adalah boom hidrolis. Crane ini juga dikenal dengan hydraulic crane atau telescopic crane. Struktur atas crane jenis ini dilengkapi dengan telescopic boom, silinder hidrolis tunggal untuk pengangkatan dan kait. Boom crane jenis ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu adanya pembongkaran boom. Crane ini mampu bergerak fleksibel sehingga dapat dikemudikan di jalan. Selanjutnya adalah fungsi alat berat sebagai alat pemindah material. Loader adalah alat umum yang dipakai dalam proyek konstruksi untuk pekerjaan pemuatan material hasil penggalian ke dalam truk atau membuat timbunan material. Jarak tempuh loader biasanya tidak terlalu jauh. Pada bagian depan loader terdapat bucket sehingga alat ini umumnya disebut front end loader. Alat penggerak loader ada dua jenis, yaitu loader dengan roda crawler dan roda ban. Loader roda crawler atau crawler tractor mounted merupakan roda yang mirip dengan dozer, hanya dipasang lebih maju ke depan untuk menstabilkan alat pada saat mengangkut material. Loader baik yang beroda ban maupun beroda crawler dapat dipakai untuk mengangkut material. Namun, bagian bawah material harus mempunyai ketinggian setinggi permukaan di mana alat tersebut berada. Pengangkatan yang lebih dalam
memerlukan rem. Selain itu, material yang diangkat harus material yang lepas, karena di bagian bawah loader tidak terdapat alat pemutar. Maka pada saat pembongkaran muatannya, loader harus melakukan banyak gerakan. Loader diberikan tambahan attachment seperti bucket, forklift, dan backhoe, sehingga penambahan alat pada proyek konstruksi dapat dikurangi. Bucket yang dipasangkan pada loader dapat berupa general purpose bucket dan multi-purpose bucket. Pada multi-purpose bucket terdiri dari dua bagian yang dapat dibuka di bagian tengahnya seperti clamshell. Ukuran bucket berkisar antara 0,15 meter kubik sampai 15 meter kubik. Ukuran yang paling sering digunakan adalah 6 meter kubik. Selanjutnya adalah fungsi alat berat sebagai alat pemadat. Fungsi alat pemadat adalah alat yang biasa digunakan untuk membuat jalan, baik untuk jalan tanah dan jalan dengan kekerasan lentur maupun perkerasan kaku. Beberapa jenis alat berat yang tergolong sebagai alat pemadat adalah stamping roller, pneumatic tire roller, dan compactor. Stamping roller berfungsi memadatkan tanah lempung atau campuran pasir dan lempung. Alat ini dipakai untuk memadatkan tanah dengan bukit kasar seperti pasir dan kerikil. Dalam pengoperasiannya, stamping roller ada yang dapat bergerak sendiri maupun ditarik oleh alat lain. Jenis alat pemadat ini mempunyai roda baja yang permukaannya terdapat biji-biji. Setiap roller atau roda mempunyai lebar dan keliling yang bervariasi. Setiap unit alat pemadatan terdiri dari satu atau lebih roda. Metode pemadatan yang digunakan oleh alat ini adalah kneading action atau keremasan. Dengan pemadatan metode ini, permukaan tanah diharapkan dapat dilalui tanpa mengalami banyak hambatan. Saat material telah padat, kaki tidak masuk ke dalam tanah. Jika kepadatan permukaan tanah tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat yang digunakan terlalu berat atau alat tidak cocok untuk jenis material yang ada. Selanjutnya, pneumatic tire roller. Alat ini biasanya disebut dengan universal compactor. Roda-roda penggilasnya terdiri dari ban karet yang dipompa. Penggilas dengan ban ini memiliki ciri khusus dengan adanya kneading effect, di mana air dan udara dapat ditekan keluar pada tepi-tepi ban yang segera akan menguap pada keadaan udara yang kering. Kneading effect ini dapat membantu dalam usaha pemanfaatan bahan-bahan yang banyak mengandung lempung atau tanah liat. Pada pekerjaan penimbunan lahan, biasanya setelah dilakukan penimbunan, maka pada lahan tersebut perlu dilakukan pemadatan. Hal ini dilakukan untuk memadatkan permukaan yang rata dan padat. Penggunaan alat ini umumnya untuk mendapatkan permukaan yang halus. Alat berat ini digunakan pada penggilasan bahan yang bergranular, baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix sebagai penggilas antara, di mana roda-rodanya dapat bergerak maju dan dapat pula digetarkan atau digerakkan naik turun untuk mendapatkan timbunan yang kuat. Sebaiknya, alat berat pneumatic tire roller tidak digunakan untuk penggilas lapisan yang berbatu dan tajam, karena dapat mempercepat kerusakan pada roda-rodanya. Selanjutnya, compactor. Compactor atau biasa disebut dengan pemadat. Alat compactor digunakan untuk memadatkan tanah hingga tercapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Jenis rodanya biasanya terbuat dari besi seluruhnya atau ditambah pemberat berupa air atau pasir. Bisa terbuat dari karet berupa roda ban dengan bentuk kaki domba atau sheep hook. Ada juga yang ditarik dengan alat penarik seperti bulldozer atau bisa menggunakan mesin penarik sendiri. Untuk pemadatan pengaspalan biasanya menggunakan road roller, tire roller atau drum roller. Akan tetapi untuk pemadatan tanah biasanya menggunakan sheep foot roller
atau drum roller.